Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini topik bahasan kita itu adalah mengenai manajemen sumber daya manusia atau biasa kita singkat MSDM. Nah, ketika kalian merencanakan suatu usaha sebagai technopreneur ya, ketika merencanakan suatu usaha, seringkali yang namanya aspek sumber daya manusia ini terabaikan. Mungkin ketika kalian menjajaki suatu rencana usaha sebagai seorang technopreneur, ya, dia terlupakan. Walaupun ternyata usaha yang dijajaki itu ternyata secara teknis, secara pasar mungkin bagus sekali, secara teknis no problem, ya. Artinya kesimpulan sangat menguntungkan. Tetapi ya pada akhirnya kok malah jadi gagal. Jadi usaha yang diperkirakan sangat menguntungkan ya, itu kok gagal. Kenapa? Nah, karena kadang-kadang kita mengabaikan yang namanya MSDM ini, pengelolaan sumber daya manusia yang kita abaikan. Padahal sebenarnya mestinya itu adalah menjadi aspek yang terpenting juga. Jadi jangan diabaikan. Mungkin karena kalian berpikir ini usahanya kecil, ya. Tenaga kerjanya kurang dari 10 orang. Tapi kadang-kadang usaha besar pun juga ikut mengabaikan masalah MSDM ini. Akibatnya usahanya gagal. Jadi padahal kalian tahu bahwa MSDM itu nomor sangat penting ya. Jadi tidak bisa diabaikan. Ya. Jadi MSDM itu betul-betul harus diperhatikan dari awal. Pemilik usaha ya, entah itu kalian siapapun, mestinya selalu berpikir ya, karena apa? Karena kita ingin mendapatkan tenaga kerja terbaik. Gitu. Kalau tenaga kerja kita terbaik, gampang sekali ya mengatasi berbagai masalah yang muncul. Ya. Itu makanya jangan pernah mengabaikan yang namanya MSDM. Apa itu MSDM? Jadi ada dua aspek di sini ya. Pertama aspek perencanaan MSDM itu sendiri, ya. Yang kedua itu adalah aspek memanfaatkan, ya. Memanfaatkan atau menggunakan SDM yang ada. Ya. Nah, dalam merencanakan MSDM itu kaitannya dengan suatu yang biasa kita kenal istilah struktur organisasi. Ya. Jadi kalau kita di dalam suatu perusahaan pastinya ada struktur organisasi. Perusahaan kecil, ya walaupun kecil ada juga kan, kita pasti tahu siapa pimpinannya gitu kan. Kadang-kadang pimpinannya itu sekaligus yang punya. Gitu. Tapi kalau perusahaan besar kadang-kadang antara yang pemilik, umumnya ini adalah pemegang saham, kadang-kadang beda dengan yang sebagai pimpinan di organisasinya, di perusahaannya. Kadang-kadang presiden direktur judulnya atau direktur utama, ya, tetapi mereka itu kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan pemilik. Ya. Mereka betul-betul profesional yang direkrut untuk memimpin perusahaan itu. MSDM itu adalah pemanfaatan para individu. Ini kita ambilkan salah satu pengertian, ya. Salah satu pengertian dari MSDM ini, yaitu pemanfaatan individu. Para individu itu artinya individunya lebih dari satu ya. Kalau hanya sendiri ya untuk apa organisasi gitu kan? Nggak ada organisasi anggotanya sendiri. Ya. Paling tidak itu 2 atau lebih gitu ya.
untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam konteks organisasi ini maksud kita itu adalah perusahaan. Pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan perusahaan. Ini dulu kita pahami, oh itu serupanya ya. Para individu itu artinya orang ya. Orang kita manfaatkan ya, untuk mencapai tujuan organisasi, tujuan perusahaan. Inilah MSDM. Nah, di dalam organisasi, di dalam perusahaan, ya, apa sih fungsi MSDM? Nah, fungsi MSDM itu ada 5. Yang pertama ini adalah penyediaan staf. Ya. Ini ada kaitannya dengan mengisi struktur organisasi. Ya. Jadi kalau struktur organisasi itu kita isi, itu adalah penyediaan staf. Nah, di dalam perencanaan suatu unit usaha, atau kadang-kadang di dalam yang kita biasa sebut feasibility study atau studi kelayakan, yang dominan itu adalah yang ini ya, penyediaan staf ini. Kalian bisa membayangkan ketika akan mendirikan perusahaan, ya, itu kan belum ada tenaga kerja sama sekali kan. Yang namanya direktur nanti atau yang namanya manajer, yang namanya tenaga kerja biasa, ya, itu kan belum ada sama sekali. Jadi mungkin baru dilakukan penjajakan terhadap suatu usaha. Ini yang tadi saya katakan, jangan pernah melupakan aspek sumber daya manusia. Nah, jadi dalam rangka rencana atau biasa disebut feasibility study, ya, itu yang ini dulu yang dominan itu ya. Penyediaan staf. Artinya mengisi tenaga kerja orang-orang baik berbagai level ya, level puncak sampai level bawah yang ada di struktur organisasi. Nah, itu bayangkan kalau kita punya perusahaan kecil mungkin hanya 10 orang. 10 orang ya sedikit, ya, hanya 10 orang. Struktur organisasi 10 orang ya sedikit sekali, gampang sekali. Tapi bayangkan juga ada perusahaan yang tenaga kerjanya itu 10.000 orang. Tentu yang 10.000 ini sangat kompleks. Ya. Tapi di sini tetap harus, karena memang harus disediakan. Ini ya, fungsi pertama dari sini ya, itu adalah penyediaan staf. Kedua, pengembangan sumber daya manusia. Jadi setelah kita katakanlah menjadi karyawan atau tenaga kerja di suatu perusahaan, ya, sekarang tugas bergeser ke sini. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia ini? Mulai dari pelatihan-pelatihan ya, sampai ke pengembangan karirnya. Nah, ini tidak bisa lepas juga dari yang setelah artinya masuk di perusahaan, tidak lepas dari yang namanya kompensasi. Juga fasilitas-fasilitas yang ada kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Juga dalam kaitannya dengan hubungan kekaryaan dan perburuhan. Biasanya ini selalu main tarik ulur saja nih kan. Kalau gaji biasanya perusahaan mau bayarnya yang serendah-rendahnya gitu kan. Kalau buruh karyawan tentu ingin setinggi-tingginya. Makanya kadang-kadang pemerintah ikut campur di sini. Jadi ada 5 fungsi manajemen SDM. Manajemen SDM ini ada 5: penyediaan staf, pengembangan sumber daya manusia,
kompensasi, kesehatan dan keselamatan, dan hubungan kekaryaan. Ini serikat buruh ada di sini ya. Jadi penyediaan staf itu adalah kita ingin memastikan bahwa jumlah karyawan, kemudian pekerjaan-pekerjaannya, waktu, ya itu tersiap gitu ya, sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai. Nah, apa saja penyediaan staf? Ini dia, ya. Analisis jabatan. Ya. Jadi dalam penyediaan staf itu pekerjaannya itu adalah pertama melakukan yang disebut analisis jabatan, ya. Kemudian perencanaan SDM, perekrutan itu sendiri, dan seleksi. Analisis jabatan, perencanaan SDM, merekrut, dan seleksi. Kalau kita misalkan menyebar pengumuman bahwa perusahaan kita mau menerima tenaga kerja, itu perekrutan, ya. Jadi kita baru merekrut itu mengumumkan di media massa misalnya kan ya, di TV dan sebagainya ya, di koran ya, bahwa perusahaan saya ingin merekrut, ingin membutuhkan tenaga kerja. Ya. Apa saja misalnya kan, ini mungkin jumlahnya mungkin 50 orang karena perusahaan baru ya, semuanya baru ini semua. Jadi di situ baru agar orang melamar ya, agar orang memberitahu, agar orang melamar ke perusahaan kita. Itu namanya merekrut. Ketika kita sudah mulai menseleksi, artinya kita mulai di situ dari ngetes, dari seleksi administrasi ya. Jadi seleksi itu bisa diawali oleh seleksi administrasi ya. Misalkan dibutuhkan sarjana TIP misalnya ya. Ya pasti lihat yang melamar sarjana ekonomi ya tentu tidak memenuhi syarat begitu kan. Umurnya misalkan maksimum 27 tahun, ada yang umur 28 ya. Itu tidak memenuhi syarat. IP juga begitu, IP harus 3, ada yang di bawah 3 ikut tidak memenuhi syarat. Itu sudah seleksi ya. Itu sudah seleksi ya. Oke ya. Jadi itu beda perekrutan sama seleksi ya, walaupun ini satu rangkaian ya. Kalau ini satu rangkaian dan mudah. Nah, saya ingin secara khusus ya membahas yang ini ya, analisis jabatan. Karena apa? Karena di sini baru terkait dengan struktur organisasi ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru pulang PU ya, ini mungkin di tempat PU-nya itu sudah mulai membahas yang namanya struktur organisasi di perusahaan itu ya. Kadang-kadang itu jadi laporan PU juga seperti apa struktur organisasi perusahaan tempat kalian PU. Nah, di sini ada yang paling utama itu yang kita sebut dengan analisis jabatan. Paling awalnya di sini ya. Jadi kalau kalian nanti misal kata-kata akan membuka suatu perusahaan ya, dan tentu membutuhkan tenaga kerja ya, maka yang dilakukan pertama kali itu adalah disebut dengan analisis jabatan. Belum merekrut ya, belum seleksi. Jadi jabatan-jabatan atau pekerjaan-pekerjaan yang ada di tempat kalian itu apa saja sih? Itu kira-kira kan. Lalu nanti kira-kira berapa orang sih yang dibutuhkan? Kualifikasinya seperti apa? Syaratnya seperti apa? Ini termasuk dalam istilah analisis jabatan. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.